Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 94 Beba, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN nomor 94 Beba. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang telah diluangkan dalam kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 9 yang dilaksanakan di SDN nomor 94 Beba. Bapak Ibu sekalian, masih semangat nih hari ini? Alhamdulillah masih semangat ya. Iya, jadi hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif sebagai tugas saya di modul 1.4 tentang aksi nyata yang akan saya lakukan di sekolah ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita membaca doa bersama-sama ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Selesai. Jadi sebelum saya masuk intinya, saya akan memberikan pengalaman saya sebelum saya masuk dalam calon guru penggerak dalam mengajar, dan sesudahnya saya melakukan pelatihan. Jadi saya sebagai seorang guru biasa yang dalam keseharian saya itu saya biasa mengajar dengan kalau ada anak-anak yang berbuat salah, itu biasanya saya hukum. Tetapi pada saat saya sudah mempelajari modul yang diajarkan dalam pelatihan calon guru penggerak, ternyata kita tidak dapat melakukan lagi. Artinya seorang guru tidak boleh memposisikan dirinya sebagai penghukum, karena dalam posisi guru itu ada 5. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau atau yang mengawasi, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi sebelumnya itu saya masih sebagai guru yang biasa yang menghukum. Artinya kalau ada anak-anak yang berbuat salah, misalnya dia datang terlambat ke sekolah, biasa saya masih memberikan hukuman dengan cara mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali sampai 5 kali. Tetapi di dalam saya mempelajari modul yang diajarkan dalam program guru penggerak, ternyata seorang guru itu tidak boleh lagi bertindak sebagai penghukum, tetapi dia bertindak sebagai manajer. Artinya guru dan siswa itu, guru mengajak siswa untuk memberikan solusi atau mencari jalan keluar dari masalahnya dengan cara bertanggung jawab sehingga dia akan menjadi mandiri. Kemudian kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan sesudah mempelajarinya ini, kita membangkitkan lagi semangat dan motivasi murid kita di dalam pembiasaan disiplin yang positif. Misalnya setiap hari Jumat itu kita laksanakan sholat duha bersama, dan selesai Jumat
Kemudian ini dilanjutkan dengan literasi Al-Quran. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu biasa melihatnya di luar, karena kita laksanakan ini berada di luar lapangan. Iya, kemudian sebentar kita akan masukin budaya positif. Jadi budaya positif itu harus kita implementasikan, harus kita terapkan di sekolah. Jadi apa yang saya sudah pelajari di modul semuanya dalam modul pelatihan ini yang akan saya sebarkan kepada Bapak Ibu sebagai aksi nyata. Kemudian hal yang menariknya itu adalah ketika kita menjadi seorang guru, itu kita harus melakukan posisinya sebagai manajer, dan sebagai seorang guru apabila kita sudah bertindak sebagai manajer, maka perasaan saya itu akan menjadi senang dan bersemangat serta bisa memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, sebelumnya itu kita akan melakukan jadi Bapak Ibu, konsep inti dari budaya positif itu ada 8 di sini ya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebaikan universal, kebutuhan dasar manusia, 3 motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita akan bahas adalah perubahan paradigma belajar. Jadi di sini perubahan paradigma belajar itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan berorientasi pada penguatan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat nggak dengan profil pelajar Pancasila? Masih ya? Iya. Coba Bapak Ibu, ada berapa elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Siapa yang bisa jawab? Coba diangkat tangannya, kita mulai menjawab. Iya. Siapa? Angkat tangan dulu Bapak Ibu. Lalu ya, Ibu Haja Siti Hasia. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. 6, bernalar itu. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jadi jawabannya ini sangat luar biasa. Jadi dalam profil pelajar Pancasila elemennya itu ada 6 seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Haja Hasia, dalam mengimplementasikannya itu di sekolah itu kita sudah melakukan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana? Contohnya itu kita melakukan sholat duha bersama dan literasi Al-Quran yang kita laksanakan ini setiap hari Jumat.
Kemudian berkebinekaan global, artinya ini berkebinekaan global, jadi kita sudah menyembuh. Gotong royongnya juga sudah ada apabila kita melaksanakan kegiatan membersihkan halaman sekolah, itu kita bisa bergotong royong dengan siswa kita atau murid-murid kita. Kemudian mandiri, siswa di sini itu diberikan kebebasan untuk mengerjakan tugasnya secara mandiri. Kemudian kreatif, artinya kreatif kita bisa melakukan semuanya dalam hal pembelajaran. Kita memberikan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik kita atau murid kita. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada 4 miskonsepsi yang harus kita luruskan. Artinya guru mengontrol murid. Ilusinya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini yang perlu kita luruskan Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru itu tidak boleh memaksa murid kita. Apa yang kita inginkan itu tidak bisa kita paksakan kecuali dia yang menginginkan. Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran di Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sang anak. Artinya pendidikan disesuaikan juga dengan kemampuan. Jangan kita sebagai seorang guru memberikan dan memaksakan kehendak. Makanya guru itu adalah suatu penuntun, bukan guru sesuatu yang menuntut. Jadi bedakan kita Bapak Ibu, menuntut dan menuntut itu beda, ya. Kemudian kita ini dari sini kita bisa mengacu paradigma stimulus respons dengan pendekatan teori kontrol, di mana siswa kita ini itu kebutuhannya berbeda-beda. Jadi jangan disamakan semua siswa karena kemampuan siswa itu berbeda. Makanya kita gunakan nanti pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada disiplin positif. Jadi Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin? Iya, disiplin dalam hal apa Bapak Ibu? Iya, coba angkat tangan nih kalau berebut-rebutan nih atau saling menjawab ini kan tidak kita yang mana mau didengar Bapak Ibu. Jadi coba diangkat tangan. Yang mana itu yang termasuk disiplin positif? Iya, coba Ibu Aisyah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Samsina. Disiplin di sini mungkin tidak jauh dari yang namanya aturan, ya. Disiplin aturan yang harus diikuti. Itu sebelumnya mungkin semua kita tahu ya. Di mana sekolah kita ini SDN 92 ini ada beberapa aturan yang perlu biasa kita lakukan. Misalnya setiap hari Senin harus tepat waktu, jangan terlambat datang ke sekolah. Paling lambat jam 7.30, jam 7.00 ya, sudah harus ada di sekolah. Jadi setiap hari Senin itu melaksanakan upacara. Gitu. Kemudian berpakaian seragam, ya, dan memakai sepatu. Saya kira itu. Tahu ada teman yang mau menambahkan?
Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan Ibu Aisyah, luar biasa ya. Mungkin dari teman-teman lain dan teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau menanggapi tentang bagaimana itu disiplin positif. Iya, Ibu Haja Asia, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya guru bersempat debat ada Asia. Pada Ibu Samsina, kami sangat berterima kasih karena saya diberi kesempatan untuk memberikan respon. Jadi disiplin positif yang kami bisa laksanakan di sekolah Bu. Biasanya saya menjemput kedatangan siswa di Padang untuk memberi semangat mereka agar mereka dapat dipercaya bahwa dia adalah siswa SD juga. Kemudian setiap hari Jumat diadakan salat dua berjamaah dan sedekah Jumat. Biasanya juga dilaksanakan yaitu makan bersama pada hari Selasa. Ya, itulah yang sempat kami sampaikan dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Ibu Haja Siti Hasia. Jawabannya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu semua kita bisa mengimplementasikannya di sekolah kita ini dengan cara kita meningkatkan. Jadi yang namanya disiplin positif itu mengacu kepada disiplin diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah disiplin dalam diri kita sendiri, artinya kita bisa memberikan contoh kepada murid kita atau siswa kita supaya dia akan lebih bersemangat lagi, karena pasti siswa-siswa kita tahu bahwa guruku saja datang di tepat waktu, kenapa saya datangnya terlambat. Jadi di sini ada motivasi. Jadi ada motivasi tersendiri supaya menjadi disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah kontrol diri kita. Jadi seperti yang dinyatakan di sini bahwa belajar untuk mengontrol diri sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Suatu tujuan yang mulia artinya kita nantinya akan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena disiplin diri itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Artinya faktor dari dalam atau faktor internal. Kalau siswa kita menjadikan kita sebagai contoh untuk mendisiplinkan dirinya, berarti itu ada bantuan dari luar. Makanya itu yang biasa dinamakan dengan faktor eksternal, artinya ada dorongan dari luar. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal dari 6 organisasi. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebaikannya ini sudah disepakati bersama, lepas dari kita tidak membeda-bedakan suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Jadi dalam 6 organisasi nilai-nilai kebajikan, yaitu ada profil pelajar Pancasila yang tadi itu ada 6 elemen yang terdapat di dalamnya. Kemudian ada PYP. PYP itu Primary Years Program.
Kemudian ada 9 pilar karakter petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup serta proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, dari ke-6 organisasi yang paling bagus kita tumbuhkan karakternya siswa dengan kita memilih profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila yang dikembangkan di sini adalah karakternya. Jadi kalau karakter murid atau siswa kita ini sudah bagus, otomatis semua sifat-sifatnya sudah bersifat positif. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu memiliki tujuan. Jadi untuk mendapatkan atau untuk memenuhi semua kebutuhan dasar manusia itu memerlukan usaha. Jadi kita harus berusaha Bapak Ibu. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Mau kita pasti bertahan hidup? Iya. Tentu saja mau. Iya, karena mau ingin bertahan hidup itu kita harus memenuhi kesehatan. Kesehatan dulu yang perlu kita jaga. Menjaga kesehatan. Ada rumah. Karena kalau mau tidur, di mana mau tidur kalau tidak ada rumah. Kemudian ada makanan. Ini yang paling perlu. Bangun, tidur, makan. Sebentar makan, mau tidur makan. Jadi makanan sangat penting untuk kita dalam memenuhi kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kemudian keamanan dan pakaian. Pakaian juga sangat perlu. Jadi semuanya ini sangat penting untuk kita dalam bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai seorang guru, kita selalu berhubungan dengan siswa kita. Jadi kita harus memberikan perhatian dan empati kepada peserta didik kita atau siswa kita. Karena kita ingin diterima dalam keluarga, diterima apabila kita berteman, di lingkungan kerja dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian penguasaan. Di penguasaan ini ada kompeten yang harus kita gali dan terampil serta prestasi kita ini bisa diakui. Apabila kita memiliki prestasi, pasti orang-orang akan tahu bahwa dia berkompetennya di seperti ini dan keterampilannya, sehingga akan menimbulkan harga diri, memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Jadi bebas dalam artian tidak bertindak secara terserah saya, mau saya, itu tidak, tetapi masih kebebasan dalam artian masih bisa tidak mengontrol diri atau mengendalikan diri kita. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Jadi ini kan kita sudah berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah kita ini. Jadi kita akan memiliki nilai kesenangan. Jadi kalau kita sudah senang, tertawa, bahagia, itu sudah termasuk dengan kesenangan. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu,
kita laksanakan, tetapi masih berpikir, Ki, kalau saya lakukan seperti ini, saya sudah kerjakan, berarti saya sudah tidak lagi mendapat hukuman. Berarti ada ini faktor dari luar, karena takut Ki mau dihukum. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, saya sebagai seorang guru memberikan contoh kepada anak didik saya atau siswa saya berpendapat seperti ini. Bu, saya sudah melakukan semua tugas yang diberikan oleh ibu. Tapi Bu, saya mau nggak dikasih hadiah. Nah, berarti itu sudah mengharapkan imbalan. Jadi dia itu tidak bekerja sesuai dengan hati nuraninya, karena dia pikir kalau selesaikan ini semua tugasku pasti dapat imbalan. Ya, jadi itu adalah faktor dari luar. Yang kita adalah hadiahnya atau imbalannya itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, kita dalam melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan kata hati nurani kita. Saya bantu di temanku, saya bantu di semua siswaku tanpa mengharapkan keimbalan. Saya ikhlas dan tulus dalam memberikan semua ilmu saya kepada peserta didik saya atau murid saya. Berarti ini adalah faktor dari dalam diri kita. Tidak ada, meskipun ada orang lain, tapi kalau memang dari dalam diri kita, pasti kita tidak akan terbebani. Tadi kan menghindari hukuman. Yang kedua mau mendapatkan imbalan. Kalau yang ketiga pasti dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan atau mau bertanya? Iya. Iya Ibu, ada rahasia dulu. Kemudian sebentar di Ibu saja. Iya, kita berkirim saja ya Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Samsina, calon guru penggerak SD Negeri nomor 94. Ada 3 motivasi yang dipaparkan oleh Ibu Samsina, di mana yang ketiga poin yang saya setuju sekali. Mengapa saya setuju sekali? Karena pada pelaksanaannya yang saya lakukan setiap harinya adalah saya memberikan ilmu, mencurahkan ilmu yang saya miliki kepada siswa kami demi tugas kuliah yang kami jalankan sebagai guru. Karena saya ini mengajar, namun pun saya ada undang-undang yang mengatur tentang penggajian, tetapi saya kerja demi diri saya dan secara ikhlas, tulus, hati nurani saya menjalankan tugas. Semoga Tuhan memberkati apa yang saya curahkan kepada siswa kami dapat bernilai ibadah. Dan saya sangat setuju sekali dengan tanpa mempertimbangkan imbalan jasa apapun. Jadi saya mengajar, memberikan, mencurahkan ilmu kepada siswa kami. Jadi untuk diri saya di akhirat nanti yang kami dapatkan. Jadi sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi atas jawaban yang diberikan oleh Ibu Haja Siti Hasia. Luar biasa ya. Luar biasa ini jawaban dari Ibu Haja Siti Hasia. Siapa tahu
Masih ada teman yang mau menanggapi atau yang ingin memberikan pertanyaan? Iya. Oh iya, Ibu Aisyah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Adapun pertanyaan saya, bagi anak-anak yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau kita sebut eksternal dari luar, ya. Jadi bagaimana itu anak-anak yang di kelas yang mendapat ranking, ya, itu dia berusaha terus untuk mendapatkan ranking. Dia hanya mengharapkan imbalan, ya, dia mengharapkan imbalan. Jadi dia berusaha untuk belajar dan belajar. Bagaimana ini? Apakah semata-mata untuk mendapatkan hadiah atau ya? Ya, bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Aisyah. Pertanyaannya luar biasa ya Bu, karena seorang anak itu mau belajar, artinya belajar dan belajar, tetapi dia menginginkan imbalan. Berarti di sini ada faktor dari dua. Jadi tahu Bapak Ibu, sebelum saya masuk di calon guru penggerak, saya juga pernah melakukan yang seperti itu. Artinya, kalau ada siswa kita yang menunjukkan prestasinya, itu bisa saya kasih imbalan. Ternyata, penghargaan atau imbalan yang kita berikan kepada peserta didik kita itu, atau murid kita, harusnya sekarang tidak boleh lagi dilaksanakan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena pemberian imbalan yang pertama itu kan kita tahu bahwa untuk memotivasi murid kita dan bersemangat untuk mau belajar dan terus belajar. Tetapi ada sisi negatifnya, karena yang mendapatkan ranking yang seperti tadi Ibu bilang, mendapatkan